Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Masih dalam modul 1.1, pada kali ini saya akan membahas mengenai koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti yang dipelajari dalam pembahasan sebelumnya, bahwa pendidikan merupakan proses menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan pengajaran merupakan proses mendidik untuk memberi ilmu atau hal-hal yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Dengan kata lain, pendidikan merupakan proses menciptakan ruang bagi anak untuk tumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Pertanyaan pertama adalah, apa yang saya percaya tentang peserta didik dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran di kelas lebih mengutamakan ketuntasan materi daripada memahami keunikan dan karakteristik peserta didik. Lalu, proses pembelajaran mengutamakan peningkatan perubahan pada pengetahuan dibandingkan dengan karakter. Kemudian, nilai-nilai kearifan budaya lokal belum maksimal digunakan dalam proses pembelajaran dalam peningkatan karakter peserta didik. Selanjutnya, pembelajaran yang lebih banyak menggunakan metode yang berpusat pada guru. Lalu, kegiatan belajar yang lebih banyak menghafal dibandingkan melakukan praktik atau membuat proyek. Kemudian, penggunaan media belajar yang cenderung monoton dan kurang inovatif. Selain itu, peserta didik hanya sebagai objek pembelajaran. Kemudian, keberhasilan pembelajaran hanya dilihat dari pencapaian pengetahuan melalui nilai KKM. Dan yang terakhir, evaluasi dan refleksi yang belum maksimal dilakukan. Pertanyaan berikutnya adalah, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Setelah mempelajari modul 1.1, saya memahami bahwa aspek pembelajaran harus mencakup spiritual, sosial, budaya, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pertama, pembelajaran dilakukan secara menyeluruh dalam segala aspek. Kedua, pembelajaran memberikan perubahan pada pengetahuan dan karakter peserta didik ke arah yang lebih baik. Ketiga, pembelajaran dengan nilai-nilai kearifan budaya lokal. Keempat, pembelajaran dengan metode yang berpusat pada peserta didik. Kelima, pembelajaran berbasis praktik dan proyek yang dapat meningkatkan kemampuan abad 21 atau 4C. Keenam, pembelajaran dengan memaksimalkan penggunaan media yang inovatif dan sesuai dengan perkembangan zaman. Ketujuh, pembelajaran yang menuntun peserta didik untuk mengembangkan kodrat kekuatannya dan karakteristik masing-masing peserta didik. Kedelapan, pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek pembelajaran. Sembilan, pembelajaran yang selalu ditingkatkan dengan berdasarkan evaluasi dan refleksi. Lalu, apa yang dapat segera diterapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang segera diterapkan pada proses pembelajaran adalah 1. Merancang pembelajaran yang mencakup aspek-aspek pembelajaran dan dapat memberikan perubahan pengetahuan serta karakter peserta didik ke arah yang lebih baik. 2. Merancang pembelajaran yang interaktif, menyenangkan, dan berpusat pada peserta didik menggunakan media pembelajaran yang inovatif. 3. Menerapkan pembelajaran dengan metode yang dapat meningkatkan kemampuan abad 21 seperti berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. 4. Menerapkan pembelajaran yang menuntun peserta didik sesuai dengan keunikan, karakteristik, dan kelebihan masing-masing.
Kelima, memaksimalkan peran guru untuk memberi contoh, memberi tauladan, memberi ide dan gagasan, serta memberi dorongan dan motivasi kepada peserta didik. Keenam, menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik, rekan sejawat, sekolah, dan orang tua peserta didik untuk perkembangan dan kemajuan peserta didik. Diharapkan pembelajaran dapat mencapai keberhasilan dengan perubahan pengetahuan dan perubahan perilaku, karakter, serta budi pekerti peserta didik ke arah yang lebih baik. Sekian pembahasan kali ini, dan terima kasih.